Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akuntansi biaya lanjutan akan memaparkan materi tentang target costing. Nah, di dalam target costing itu ada strategi penetapan harga. Di sini ada pengertiannya. Untuk strategi penetapan harga atau pricing strategy adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Nah, beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar atau market based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan pada biaya produksi atau cost based pricing. Nah, untuk penetapan harga menjadi faktor kunci dalam mengamankan keuntungan. Nah, harga itu merupakan satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menentukan pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga komponen lainnya itu ada produk, distribusi, dan promosi itu memunculkan biaya. Nah, harga yang tepat pada akhirnya menghasilkan permintaan yang optimal. Nah, selanjutnya itu ada kerangka strategi penetapan harga. Untuk pemilihan strategi penetapan harga yang tepat itu penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Harga mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan posisi produk di pasar. Nah, selain itu, penetapan harga juga berimplikasi pada biaya. Misalnya, perusahaan menjual pada harga yang tinggi. Itu biasanya akan membutuhkan biaya promosi yang besar. Perusahaan pula harus meyakinkan konsumen bahwa produk memang memiliki kualitas dan fitur yang unggul. Nah, selanjutnya itu di sini ada 6 faktor pertimbangan dalam strategi penetapan harga. Yang pertama itu ada biaya, pelanggan, jenis produk, target pasar, pesaing, dan elastisitas harga. Untuk biaya itu, sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan jika menetapkan harga jual lebih tinggi daripada biaya rata-rata produksi. Untuk pelanggan, itu harga mempengaruhi permintaan. Untuk sebagian besar produk, menurunkan harga jual akan meningkatkan permintaan. Tapi, ada beberapa kasus khusus, harga yang lebih rendah justru membuat produk tidak menarik bagi beberapa konsumen. Mereka itu berpikir harga murah berarti kualitasnya yang rendah. Untuk jenis produk itu menetapkan harga untuk produk terdiferensiasi membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan produk massal. Selanjutnya ada target pasar. Secara umum, target pasar itu terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama itu kategori pasar baru, yang kedua itu kategori pasar saat ini. Keduanya itu membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda. Selanjutnya itu ada pesaing. Harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap pesaing. Karena itu, harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Perusahaan memantau beberapa harga yang pesaing kenakan untuk produk mereka. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada elastisitas harga. Elastisitas harga itu dari permintaan menunjukkan ke Anda seberapa responsif konsumen dalam menanggapi perubahan harga. Permintaan adalah elastisitas jika perubahan kecil harga mengarah ke peningkatan permintaan yang lebih tinggi. Misalnya atau contohnya, jika harga turun 5% itu meningkatkan permintaan lebih dari 5%. Nah, selanjutnya ada tujuan penetapan harga. Yang pertama ada kestabilan harga. Kestabilan harga dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun. Yang kedua, mencapai penghasilan atas investasi. Biasanya, besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya dan diperlukan penetapan harga dari barang yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan laba. Hal ini untuk menjadi acuan setiap bisnis bisa bertahan, karena setiap bisnis memerlukan keuntungan. Selanjutnya, konsep long run pricing. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi atau sumber daya bersifat variabel. Jadi, dalam jangka panjang, sebuah perusahaan tidak hanya dapat menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas modalnya dengan membangun pabrik baru untuk meningkatkan outputnya. Pembangunan pabrik baru memungkinkan perusahaan menjadi lebih efisien. Hasilnya, biaya naik dan turun mengikuti jumlah produksi. Konsep dasar target costing.
Target costing adalah strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan harga produk baru mereka sebelum mereka memproduksinya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah mereka dapat memproduksi produk baru dan mencapai tujuan laba mereka. Jika perusahaan menentukan melalui penetapan biaya target bahwa suatu produk tidak dapat diterapkan, mereka dapat membatalkan rencana produk tersebut. Untuk produk yang bisa diterapkan, mereka dapat merencanakan biaya mereka di awal siklus hidup mereka. Untuk menghitung biaya target per unit produksi, kurangi margin keuntungan yang diinginkan produk dari harga jual targetnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung target costing, di mana ada 4 cara menghitung target costing. Yang pertama, teliti kondisi pasar, yaitu meneliti kondisi pasar Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti harga rata-rata yang akan dibayar pelanggan untuk produk Anda, serta fitur produk apa yang sedang tren di pasar sasaran Anda. Cobalah untuk menentukan fitur produk apa yang paling dihargai pelanggan Anda, sehingga Anda tahu fitur mana yang harus disertakan atau dihilangkan untuk mengurangi biaya. Yang kedua, tentukan target harga produk. Langkah kunci dalam proses penetapan biaya target adalah menentukan harga target yang kemungkinan akan dibayar pelanggan untuk produk berdasarkan riset pasar Anda. Setelah Anda mengetahui target harga, Anda dapat menggunakannya nanti dalam proses target costing. Yang ketiga, tentukan target margin keuntungan, yaitu dengan meneliti margin keuntungan yang sebanding di industri Anda. Anda juga dapat menggunakan margin keuntungan standar seperti 10% yang dianggap sebagai margin keuntungan rata-rata. Kemudian terakhir, hitung target costing. Di sini terdapat rumus untuk menghitung target costing, yaitu target costing sama dengan harga jual dikurang margin keuntungan. Selanjutnya, terdapat contoh soal. Diketahui mebel Jepara Barokah sebesar Rp6.056.000, Karunia Mebel sebesar Rp6.000.000, Jati Mebel sebesar Rp5.930.000, Kalimantan Mebel sebesar Rp5.870.000, dan Rezeki Mebel sebesar Rp5.820.000. Sehingga harga pasar adalah harga terkecil, yaitu Rezeki Mebel dengan harga Rp5.820.000. Dan jika dibandingkan dengan mebel Jepara Barokah, mempunyai selisih yang cukup jauh, yaitu Rp236.000. Maka tentukan target costing. Baik, di sini kita langsung masukin aja rumusnya, yaitu target costing sama dengan harga jual dikurang margin keuntungan yang diinginkan, di mana target price atau harga jualnya adalah Rp5.820.000 dan laba yang diinginkan adalah 15% dari harga jual, sehingga target costingnya sama dengan harga jual dikurang laba yang diinginkan, sehingga menjadi Rp5.820.000 dikurang Rp756.000, sehingga target costingnya adalah Rp5.063.400, sehingga selisih antara harga produksi dengan perhitungan target costing adalah Rp5.271.500 dikurang Rp5.063.400, sehingga menjadi Rp208.100. Jadi usaha dagang mebel Jepara Barokah harus bisa memproduksi satu set kursi kayu dengan biaya Rp5.063.400. Selanjutnya ada pula non-cost factors dalam pricing. Faktor bukan biaya ini meskipun sulit diukur dan diramalkan, namun harus juga dipertimbangkan dalam penentuan harga jual. Faktor bukan biaya biasanya merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan harga jual. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu 1. Keadaan perekonomian, 2. Elastisitas permintaan, 3. Tipe pasar, 4. Penawaran dan permintaan, 5. Tindakan atau reaksi pesaing, 6. Pengaruh pemerintah, 7. Citra atau kesan masyarakat, 8. Tujuan non-laba. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai target costing. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.